Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Yunche memiliki kesan yang sangat jelas tentang penjara bawah tanah klan Grenwake. Saat itu, ketika Sulinger mengajaknya berkeliling untuk mengamati klan Grenwake, dia pernah menyebutkan bahwa penjara bawah tanah itu berada di ujung paling timur dan itu juga merupakan tempat yang belum pernah dia dekati. Yunche menyembunyikan kehadirannya tapi dia masih sangat cepat saat dia dengan cepat pindah ke bagian paling dalam dari klan Grenwake. Hanya dalam beberapa saat, dia sudah melintas tidak sampai 3 meter di depan murid klan Grenwake. Namun, pihak lain tidak bereaksi sama sekali. Dia pada dasarnya bahkan tidak melihat sekilas bayangan yang lewat sama sekali. Berdasarkan lokasi dalam ingatannya, pintu masuk ke penjara klan Grenwake akan segera muncul di depan mata Yunche. Udara keruh yang menyelimutinya adalah bukti terbaik. Di depan penjara bawah tanah, 6 orang berjaga. Di antara mereka, 4 orang mengenakan seragam klan Grenwake, yang tampaknya adalah murid klan Grenwake. Namun, 2 orang lainnya berpakaian hitam dan di bagian depan dada mereka ditandai dengan konstelasi kuning samar yang berpotongan secara vertikal dan horizontal oleh 7 bintang. Alis Yunche berkerut dengan keras, tanda bintang 7 ini adalah bukti menjadi murid Istana Ilahi Bintang 7. Di Azure Cloud Continent, tidak ada satu orang pun yang berani menyamar sebagai seseorang. Istana Ilahi Bintang 7 adalah salah satu sekte terbesar di benua Azure Cloud. Bersama dengan sekte penggagal surga dan sekte pedang surgawi yang melonjak, mereka adalah 3 penguasa besar di benua Azure Cloud. Ketiga kekuatan tersebut dapat dikatakan sebagai pilar benua dan posisi mereka di benua Azure Cloud, tidak kurang dari 4 tempat suci besar di benua langit yang mendalam. Apa yang sebenarnya terjadi? Istana Ilahi Bintang 7 dan klan kakek jelas merupakan eksistensi dari 2 dunia yang benar-benar berbeda. Bagaimana klan kakek kecil menyinggung Istana Ilahi Bintang 7? Apa yang sebenarnya terjadi? Linger, di mana Linger, apa yang terjadi padanya? 4 murid klan Grenwake dengan sungguh-sungguh menjaga pintu masuk ruang bawah tanah. Masing-masing dari mereka berdiri tegak dan senjata di tangan mereka digenggam erat. Mereka bahkan tidak berani melirik ke arah 2 murid Istana Ilahi Bintang 7 di depan mereka. Penampilan mereka yang berhati-hati dan ketakutan seolah-olah mereka adalah semut yang menggigil menghadapi Dewa Iblis. Kedua murid Istana Ilahi itu duduk miring di tanah, wajah mereka dipenuhi rasa kesal. Sudut mata mereka sesekali melirik ke 4 murid klan Grenwake di belakang mereka, dipenuhi dengan ekspresi sangat meremehkan. Orang di sebelah kanan dengan santai berkata, "Saya benar-benar ingin tahu apa yang dipikirkan kepala balai. Dia sebenarnya tinggal di tempat antah berantah seperti ini selama berhari-hari. Di tempat kecil seperti ini di mana bahkan aku bisa menusuk semua orang sampai mati dengan 1 jari, bagaimana bisa ada harta karun yang layak?" Murid Istana Ilahi lainnya mengamati sekelilingnya dengan mata menyipit dan tiba-tiba berkata dengan suara tertahan, "Aku mendengar rumor bahwa kepala balai membawa kita keluar kali ini, sebenarnya adalah niat kepala istana." Apa? Itu tidak mungkin, kan? Tempat ini, bagaimana mungkin ada sesuatu yang menarik minat seseorang dengan status seperti kepala istana? Nah, itu bukanlah sesuatu yang aku ketahui dan itu adalah sesuatu yang mustahil untuk kita ketahui juga. Kita hanya harus sungguh-sungguh mendengarkan dan mematuhi perintah dan sebaiknya kita tidak terlalu banyak bertanya tentang hal itu. Saat mendengar 2 ahli menakutkan ini, yang mengenakan 7 bintang dan memiliki kekuatan besar di alam kaisar mendalam, sebenarnya menyebut diri mereka sebagai sosok kecil, keempat murid klan Grenwake menelan ludah mereka satu demi satu. Mereka tampak lebih ketakutan dari sebelumnya. Tapi, dari apa yang kudengar dari kepala balai, sepertinya dia sudah memastikan bahwa benda itu ada di tangan Sulinger. Selama Sulinger ditemukan,
misi kali ini akan selesai. Namun, setengah bulan telah berlalu dan bocah cilik itu belum ditemukan. Dilaporkan bahwa kekuatannya hanya berada di alam mendalam roh. Dia bahkan tidak bisa terbang, jadi kemana dia bisa melarikan diri? Dia mungkin bersembunyi di pegunungan yang dalam atau di hutan tua yang jarang dikunjungi orang. Seluruh negara Subwake saat ini disegel oleh kami dan keluarga Kekaisaran Subwake. Semua sekte sedang menjalani pencarian sesuai dengan perintah kami juga, jadi seekor semut pun tidak boleh berpikir untuk terbang keluar dari jangkauan kami. Saya kira paling lama dalam 3 hari lagi, kita bisa menangkapnya dan membawanya kembali ke sini. Yunce dengan jelas mendengar nama Sulinger dari percakapan kedua murid Istana Ilahi ini. Dia sebenarnya sedang diburu oleh Seven Stars Divine Palace. Dari percakapan mereka, Sulinger belum ditemukan. Ini sungguh melegakan. Namun, dia, yang hanyalah seorang gadis berusia 16 tahun dengan kekuatan besar di alam mendalam roh, sebenarnya sedang diburu oleh Istana Ilahi Bintang 7 yang kuat dan juga dikejar di seluruh negeri oleh semua sekte di dunia. Negara Subwake dan keluarga Kekaisaran Subwake. Terlebih lagi, mereka bahkan tanpa ragu menyegel seluruh negara Subwake untuk menangkapnya, belum lagi, ini terus berlanjut selama sekitar setengah bulan. Dalam setengah bulan ini, setiap tarikan napas pasti merupakan teror dan mimpi buruk yang tak terbayangkan bagi Sulinger. Kemarahan yang sangat kental, niat membunuh dan kebencian tumbuh dan melonjak dalam dada Yunce. Dia langsung melepaskan segel petir mengalir tersembunyi miliknya dan terbang ke langit. Dari tangannya yang terkepal erat, suara gerindra tulang yang terdengar gemetar bahkan terdengar. Siapa ini? Kedua murid Istana Ilahi langsung terkejut saat beraksi. Namun, saat mereka berbicara, bahkan sebelum mereka bisa berdiri, sepasang mata merah tua yang tampak seperti diwarnai dengan darah telah muncul di hadapan mereka. Bang-bang, cahaya api meledak. Kedua murid Istana Ilahi langsung berubah menjadi abu dan mereka bahkan tidak punya waktu untuk berteriak. Lebih jauh lagi, bahkan sampai mereka mati, mereka tidak melihat dengan jelas siapa yang mengirim mereka ke neraka. Keempat murid klan Grenwake yang menjaga pintu masuk ruang bawah tanah semuanya berdiri kosong, ekspresi mereka tercengang. Bola mata mereka menonjol keluar, seolah jiwa mereka yang ketakutan telah tersebar ke udara. Mereka ingin berteriak keras-keras tetapi tenggorokan mereka terasa seperti diisi oleh sesuatu sehingga mereka hanya bisa mengeluarkan suara rintihan kering di bawah rasa takut yang luar biasa. Sebagai anggota klan Grenwake, kalian benar-benar menyakiti keluarga ketua klan kalian sendiri dan menjadi anjing, apakah kalian masih memiliki wajah untuk hidup? Tubuh Yunce bergetar. Di bawah amarahnya yang ekstrim, api Phoenix dan api gagak emas berada di ambang kehilangan kendali saat membakar seluruh tubuhnya dengan keras. Dengan lambaian telapak tangannya, keempat murid klan Grenwake langsung tenggelam ke dalam lautan api, berubah menjadi abu. Di saat yang sama, gerbang penjara bawah tanah yang dibangun dengan logam dalam langsung meleleh juga. Sambil membawa gelombang panas yang mengerikan dan kemarahan yang melonjak, Yunce menyerbu ke dalam ruang bawah tanah. Suara keras dan aura tidak teratur tidak diragukan lagi dan segera mengejutkan seluruh klan Grenwake, terutama orang-orang dari Istana Ilahi Bintang 7. Dalam sekejap, suara gemuruh terdengar ke segala arah di dalam klan Grenwake dan tampaknya semua orang langsung menuju ke arah ruang bawah tanah. Siapa ini? Siapa yang berani masuk ke Dungeon? Ada 3 gelombang penjaga di ruang bawah tanah yang gelap. Saat mereka menyadari sebuah anomali, mereka telah dihancurkan tanpa perasaan oleh Yunce. Darah segar dan mayat compang camping menghujani lantai penjara bawah tanah yang berbau tengik. Lonceng alarm sudah berbunyi keras di luar tapi Yunce tidak peduli sedikit pun. Semua penghalang dan pintu di dalam ruang bawah tanah dihancurkan secara brutal olehnya.
Daripada mengatakan dia bergerak dengan tergesa-gesa melalui ruang bawah tanah, akan lebih akurat untuk mengatakan bahwa seluruh ruang bawah tanah sedang dipahat secara brutal. Dengan sangat cepat, Yunce menyerbu ke dalam penjara bawah tanah yang paling dalam tanpa jeda. Ini adalah tempat paling gelap di seluruh Dungeon. Tidak ada lampu dan orang tidak dapat melihat jari-jari tangannya yang terentang karena gelap gulita. Namun, Yunce jelas bisa merasakan aura yang sangat lemah. Yunce mengayunkan telapak tangannya dan bola api merah menyala di sisi dinding. Nyala api langsung menerangi seluruh ruang bawah tanah. Di ujung ruang bawah tanah ada dinding hitam legam yang ditempa oleh logam dalam dan seseorang diikat erat ke dinding dengan beberapa lusin rantai. Jubahnya compang camping dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Auranya lemah, sepertinya pada nafas terakhirnya. Terbukti, dia telah mengalami penyiksaan yang luar biasa. Sebagian besar wajahnya ditutupi oleh rambutnya yang acak-acakan, sedangkan separuh wajahnya yang tersisa kabur dengan noda darah kering. Namun, Yunce masih bisa mengenali pada pandangan pertama bahwa orang ini sebenarnya adalah master klan dari klan Grenwake, ayah dari Sulinger, Su Hengshan. Emosi yang keras langsung masuk ke kepala Yunce, namun kemudian segera ditekan dengan keras. Yunce menarik napas berat dan buru-buru maju ke depan. Tuan klan Su. Bang 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 bang. Beberapa kumpulan api keluar dari tangan Yunce, membakar dan menghancurkan semua rantai di tubuh Su Hengshan. Rantai yang hancur itu bergetar saat jatuh ke tanah. Tubuh Su Hengshan bergetar dan kemudian jatuh lemas ke tanah, namun, dia kemudian segera ditangkap dan dipegang erat oleh Yunce. Su Hengshan tidak sadarkan diri. Dia perlahan mengangkat kepalanya. Pandangan kaburnya melewati rambutnya yang acak-acakan dan menatap pemuda yang tiba-tiba muncul di depan matanya. Anda, suaranya kering dan kasar tetapi setelah mengucapkan dua kata itu, dia tiba-tiba berhenti. Bahkan sepasang matanya yang awalnya remang-remang langsung melebar, memancarkan cahaya gemetar. Mereka tidak bertemu selama lebih dari 6 tahun. Yunce telah tumbuh sekitar setengah kaki dan bahkan ekspresi serta sikapnya sangat berbeda dari sebelumnya. Namun, penampilannya tidak mengalami perubahan yang terlalu kentara. Ditambah lagi bahwa meskipun Sulinger terobsesi dengannya selama beberapa tahun ini, dan berharap untuk bertemu dengannya setiap hari, Su Hengshan mengkhawatirkan Sulinger sehingga wajar jika dia tidak akan melupakan penampilan Yunce. Kamu, apakah kamu adalah Yunce? Ini aku. Yunce mengangguk kuat, matanya menjadi sedikit hangat. Ini benar-benar kamu. Su Hengshan dengan gemetar mengulurkan tangannya, tidak berani mempercayai matanya sendiri. Ini benar-benar aku. Yunce menekankan telapak tangannya ke dada Su Hengshan, memasukkan energi murni langit dan bumi ke dalam tubuhnya. Klan Master Su, saya Yunce. Saya sudah kembali. Di bawah energi alam Yunce, Su Hengshan bisa merasakan sensasi dingin dan jernih menyebar ke seluruh tubuhnya. Hanya dalam beberapa tarikan napas, vitalitas dengan cepat terlahir dari tubuhnya yang awalnya lemah dan tak berdaya. Indranya yang kacau dengan cepat mendapatkan kembali kejernihannya dan bahkan energinya yang dalam dan layu pun pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Yunce, kamu, kegembiraan Su Hengshan kini disertai dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Untuk sesaat, dia merasa seperti hidup dalam mimpi. Namun, ketika semangatnya berangsur-angsur kembali jernih, dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan berkata dengan cemas. Tidak, cepat pergi, pergi sekarang. Gema keras datang dari belakang saat pintu masuk ruang bawah tanah itu diledakkan dengan kekuatan yang sangat besar. Yunce perlahan berbalik. Niat membunuh dan kemarahan yang selama ini dia tahan bergemuruh di dadanya, hampir meledak. Dia merasakan 26 aura menyerbu ke dalam ruang bawah tanah, sementara aura lainnya mengelilingi bagian luar ruang bawah tanah. Di antara 26 aura ini, ada 3 tuan yang berasal dari Istana Ilahi Bintang 7, di bagian paling depan,
bahkan ada Tuan Besar tingkat 8, yang seharusnya menjadi orang yang memimpin semua murid istana ilahi di sini. Ini buruk, tidak ada waktu lagi. Aura dan gaung yang mendekat dengan cepat mengubah semua kegembiraan Su Hengshan menjadi ketakutan. Dia berdiri dengan susah payah, ingin berdiri di depan Yunce. Yunce, bisa bertemu denganmu lagi tepat sebelum kematianku dan membuatmu mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkanku sudah menghilangkan sebagian besar penyesalanku. Setidaknya, antisipasi obsesif Linger selama 6 tahun bukanlah sia-sia. Namun, orang-orang di sisi lain sangat menakutkan, mereka lebih menakutkan dari yang Anda bayangkan. Jika Anda memiliki kesempatan nanti, silakan melarikan diri, Anda tidak perlu mengkhawatirkan saya. Yunce mendorong telapak tangannya, menghalangi Su Hengshan di belakangnya dan perlahan menggelengkan kepalanya. Jika Su Hengshan bisa melihat mata Yunce sekarang, dia pasti akan terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. Itu adalah sepasang mata milik iblis gila yang berlumuran darah. Telapak tangan yang dia gunakan untuk menekan dada Su Hengshan berubah menjadi genggaman, saat dia naik ke udara sambil membawa Su Hengshan. Dengan suara yang keras, atap ruang bawah tanah itu segera hancur berkeping-keping dan sinar cahaya yang tajam menghujani. Ketika Yunce turun lagi, dia sudah berdiri di luar ruang bawah tanah bersama Su Hengshan, kaki mereka sudah menginjak tanah halaman timur klan Grenwake. Membawa Su Hengshan, saat Yunce mendarat di tanah, dia langsung dikelilingi oleh sekelompok besar orang. Tidak diragukan lagi, orang-orang yang mengelilingi mereka semuanya adalah murid klan Grenwake. Ketika mereka melihat Su Hengshan berlumuran darah dan rambutnya yang acak-acakan, meskipun beberapa orang memiliki ekspresi yang rumit dan kaku untuk sesaat, tidak ada sedikit pun keraguan di sekitar mereka. Deretan senjata berkilauan diarahkan langsung ke arah mereka. Kamu masih ingin lari, coba saya lihat kemana kamu akan lari. Suara sombong terdengar dari ruang bawah tanah yang runtuh. Mendengar suara ini, nama Su Haoran terlintas di benak Yunce. Putra satu-satunya Su Hengshan, saudara laki-laki Su Linger dari ibu yang berbeda, seseorang yang sudah sangat membuatnya muak di alam mimpi 6 tahun lalu. Kerumunan terbelah dan 26 orang yang Yunce rasakan sebelumnya dengan santai berjalan mendekat. Berjalan di paling depan adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah hitam seluruhnya. Penampilannya kurus dengan sedikit pucat dan bagian tubuhnya yang paling mencolok adalah konstelasi 7 bintang yang ditandai pada jubah hitam di bagian depan dadanya. Konstelasinya berwarna hijau tua, menandakan bahwa ia memiliki status yang cukup besar di Istana Dewa Bintang 7. Saat dia berjalan, seluruh tubuhnya memancarkan aura luhur seseorang yang berkedudukan tinggi, seolah-olah dia adalah raja yang mengawasi segala sesuatu di sebidang tanah ini, sedangkan sisanya hanyalah semut. Aura mendalam yang memancar dari tubuhnya, mencapai tingkat ke-8 dari alam mendalam Tyrant. Di belakangnya ada 2 pria parubaya yang mengenakan jubah hitam serupa dan memiliki tanda rasi bintang hijau muda di bagian depan dada mereka. Mereka adalah 2 tuan lainnya yang Yunce rasakan, tapi mereka berdua adalah tuan besar tahap awal. Jauh di belakang, ada beberapa wajah yang familiar. Su Haoran, yang berteriak tadi. Su Hengyue, yang berkolaborasi dengan Blackwood Stronghold dan ingin memaksa Su Hengshan menyerahkan kunci harta karun itu. Su Wangji, tetua agung dengan senioritas tertinggi di klan kakek. Bahkan Hei Mu Qingya, Master Benteng Blackwood yang ditakuti oleh Xia Qingyue saat itu, juga berada dalam formasi. Terlebih lagi, dari cara orang-orang ini masuk, sepertinya Su Haoran yang memimpin. Dan orang-orang ini seperti sekelompok anjing puk yang berjalan di belakang 3 penguasa Istana Ilahi Bintang 7. Tubuh mereka sedikit melengkung, mengambil posisi hormat, seolah berjalan bersama mereka saja sudah seperti hal yang sangat menakutkan. Ketika mereka melihat Yunce, mereka juga tercengang pada saat yang sama. Setelah itu,
Su Haoran adalah orang pertama yang memanggilnya dan berseru. Itu kamu. Pria berjubah hitam di depan telah menilai Yun Ce dengan mata dingin sepanjang waktu. Mendengar teriakan Su Haoran, dia berkata dengan ringan. Sepertinya kamu mengenali orang ini. Ah iya, saat pria berjubah hitam itu tiba-tiba menanyainya, pinggang Su Haoran buru-buru membungkuk sedikit lagi. Kami bertemu beberapa tahun yang lalu tapi dia hanya sosok kecil dan tidak tahan untuk disebutkan. Dia tidak layak disebutkan kepada utusan dewa. Sosok kecil, pria berjubah hitam yang disebut sebagai utusan dewa dengan dingin mendengus. Tuan muda tingkat 6 sebenarnya bisa menjadi sosok kecil. Ketika kata-kata ini jatuh, tidak peduli apakah mereka adalah orang-orang dari klan Grand Wake atau Istana Ilahi Bintang 7, mereka semua langsung terkejut. Orang-orang yang bertemu Yun Ce 6 tahun lalu bahkan berdiri di sana dengan tatapan kosong, sementara Su Hengshan yang dihadang di belakang Yun Ce pun sangat tercengang. Mata Su Haoran melebar dan kemudian dia tergagap. Keenam, tingkat ke-6 Tuan. Itu tidak mungkin. 6 tahun yang lalu, dia hanya berada di alam mendalam roh, bagaimana dia bisa? Apa? Mungkinkah kemampuan penginderaan orang hebat ini lebih rendah daripada kemampuanmu? Suara utusan dewa berjubah hitam itu tiba-tiba berubah menjadi dingin. Su Haoran langsung gemetar, saat dia berkata dengan ketakutan. Tidak, si kecil ini salah bicara. Bahkan jika si kecil ini punya 10.000 nyali lagi, saya tidak akan berani mencurigai utusan Tuhan. Saya mohon kepada utusan ilahi atas pengampunan Anda. Melihat putranya sendiri yang merendahkan diri seperti anjing pesek, ekspresi Su Hengshan acuh tak acuh, sepertinya tidak ada sedikit pun rasa sakit yang terlihat di wajahnya, karena dia sudah lama mati rasa oleh rasa sakit dan kesedihan yang luar biasa. Anak muda, menurutku usiamu tidak boleh lebih dari 30 tahun, namun kamu sudah memiliki kultivasi seperti itu, kata utusan dewa berjubah hitam itu dengan ringan. Bahkan di Istana Ilahi Bintang 7 kita, bakat dengan level ini masih memiliki kaliber tertinggi. Anda seharusnya tidak menjadi seseorang tanpa nama tetapi dari penampilan Anda, kemungkinan besar Anda tidak berasal dari sekte penggagal surga atau sekte pedang surgawi yang melonjak. Siapa namamu? Anda berasal dari sekte mana? Siapa tuanmu? Ekspresinya sangat tenggelam. Dan siapa yang memberimu keberanian untuk memprovokasi Istana Ilahi Bintang 7 kami? Tuan tingkat 6 yang usianya belum mencapai 30. Meskipun utusan ilahi berjubah hitam itu tidak takut, dia tidak bisa tetap tenang di dalam hatinya. Itu sebabnya dia tidak segera bergerak dan malah ingin mencabut latar belakangnya. Namun, tidak peduli latar belakang apa yang dia miliki, mustahil bagi mereka untuk takut padanya, karena mereka adalah Istana Ilahi Bintang 7. Bahkan jika orang ini benar-benar berasal dari sekte penggagal surga atau sekte pedang surgawi yang melonjak, paling tidak, dia hanya bisa berdiri di level yang sama dengan mereka. Di bawah energi langit dan bumi yang berasal dari Yun Ce, Su Hengshan telah memulihkan sejumlah besar vitalitasnya. Dia berjuang untuk melangkah maju, dengan kuat mendorong Yun Ce menjauh dan meraung. Pencuri tua, pemuda ini salah mengira saya sebagai orang lain. Saya tidak mengenalnya sama sekali. Jika kamu punya nyali, datang dan bunuh dia sekarang juga. Dia dengan keras menoleh ke arah Yun Ce dan dengan suara yang lebih keras, meraung. Lihat dengan jelas, saya Su Hengshan, bukan Ling Datong. Tempat ini adalah klan Grand Wake, bukan klan mendalam kedua yang Anda cari. Masalah klan kakekku, kehidupan dan kematianku, Su Hengshan, bukanlah masalah yang bisa kau campur tangani, sebagai orang luar yang keterlaluan. Kenapa kamu belum pergi? Dia memahami niat Su Hengshan. Dia mengatakan kepadanya bahwa orang-orang di depan mereka bukanlah orang-orang yang bisa dia hadapi. Dia ingin dia segera pergi dan kemudian mencari Linger. Melihat situasi di depan matanya,
Su Haoran yang merendahkan diri dan orang-orangnya serta mayat-mayat yang mengenakan jubah klan Grand Wake yang ditemukan di hutan bambu, dengan menyatukan rincian ini, Yunce kurang lebih sudah memahami apa yang terjadi di dalam klan kakek. Dia menahan keinginan untuk membantai semua orang di sini, maju selangkah dan berbicara dengan nada yang sangat tenang. Apakah kalian sudah menemukan jejak tempat-tempat yang pernah dikunjungi Su Ling'er? Jika sudah, bicaralah sekarang agar aku bisa membiarkan kalian mati dengan lebih nyaman. Su Hengshan langsung terpana, telapak tangannya yang terentang tanpa daya terkulai ke bawah. Mata utusan ilahi berjubah hitam itu menyipit tajam dan tawa bergema di sekitarnya. Para murid dari Seven Stars Divine Palace khususnya, nampaknya tertawa bersama. Kehati-hatian awal yang mereka miliki ketika melihat Yunce telah berubah menjadi ejekan. Heh, utusan surgawi berjubah hitam itu tertawa dingin dan dengan santai berkata, sepertinya bakatmu cukup bagus, otakmu tidak begitu cemerlang. Oh, aku salah, itu murni kebodohan. Wajah Su Haoran dipenuhi dengan rasa sombong dan dia dengan angkuh berteriak. Yunce, aku tidak pernah menyangka bahwa setelah 6 tahun, kamu benar-benar mencari kematian saat kamu kembali. Dia adalah utusan istana ilahi yang bermartabat dari istana ilahi bintang 7. Jika Anda segera berlutut dan bersujud sekarang, Anda mungkin masih punya kesempatan. Utusan Tuhan sangat murah hati, dia mungkin bisa memberimu mayat utuh. Mata Yunce bahkan tidak melirik Su Haoran. Matanya perlahan menyipit. Aku akan mengatakannya lagi, beritahu aku semua informasi mengenai Su Ling'er dan aku bisa membiarkan kalian mati dengan lebih menyenangkan. Heh, utusan dewa berjubah hitam itu tertawa pelan. Sepertinya, kamu sengaja mencari kematian. Yunce tidak menggerakkan tubuhnya. Hanya dengan jarinya, dia dengan ringan mengetuk murid istana ilahi di sebelah kanan utusan dewa berjubah hitam itu. Suara ledakan kecil terdengar dan langsung disertai dengan jeritan yang sangat menyedihkan. Murid istana ilahi itu terjatuh ke tanah, dan dadanya meledak. Api gagak emas yang ganas, dengan dadanya sebagai titik awal, menyebar ke seluruh tubuhnya. Waaaahahaha. Bahkan seorang raja hampir tidak bisa menahan panasnya api gagak emas, apalagi tuan tahap awal. Selanjutnya, kumpulan api gagak emas ini tersulut dari dalam tubuhnya. Dia mati-matian berteriak, mati-matian berguling-guling dan mati-matian menggunakan energinya yang dalam untuk melawan. Namun, bagaimana api gagak emas Yunce bisa dipengaruhi oleh kekuatannya? Adegan mengerikan yang terjadi secara tiba-tiba ini, membuat semua orang pucat karena terkejut dan warna kulit utusan dewa berjubah hitam juga berubah. Murid istana ilahi di sebelah kirinya buru-buru menyerang ke depan, ingin memadamkan api yang dalam di tubuhnya. Adegan mengerikan yang terjadi secara tiba-tiba ini, membuat semua orang pucat karena terkejut dan warna kulit utusan dewa berjubah hitam juga berubah. Murid istana ilahi di sebelah kirinya buru-buru menyerang ke depan, ingin memadamkan api yang dalam di tubuhnya. Namun, saat tangannya bersentuhan dengan api, dia tiba-tiba berteriak, karena kedua tangannya telah berubah menjadi tulang putih yang tebal. Setelah itu, tulang putihnya terbakar seluruhnya dari api yang membakar, sementara tulang putihnya yang seperti iblis terbakar habis. Api perlahan membakar lengannya, menyebabkan dia jatuh ke tanah di tengah rasa sakit dan ketakutan yang luar biasa. Seperti murid istana ilahi yang pertama, dia dengan putus asa berguling dan berteriak. Pembakaran api Golden Crow sangat lambat karena mereka dengan santai melahap tubuh mereka. Proses ini disertai dengan rasa sakit yang bahkan lebih kejam dari api penyucian yang mereka bayangkan. Jeritan kedua murid istana ilahi itu melengking seperti tangisan hantu keji di neraka. Tubuh mereka berguling-guling dan mengejang, bola mata mereka tampak seperti akan menonjol keluar dari rongga mata karena rasa sakit dan urat biru di dahi mereka jelas terlihat seperti cacing tanah. Bunuh aku, aku mohon pada kalian semua,
bunuh aku, hahaha. Suara keputusasaan yang mereka keluarkan dengan susah payah, sebenarnya adalah keinginan mereka untuk mati. Menyusul perubahan ekspresi Yun Ce, api paling ganas di dunia tiba-tiba meledak dan dalam sekejap, tubuh kedua murid Istana Ilahi, seperti kain yang hancur, pecah berkeping-keping, menyebarkan pecahan api yang tak terhitung jumlahnya. Sebelum pecahan-pecahan ini bahkan bisa mendarat di tanah, mereka telah terbakar hingga menjadi kehampaan, lupakan tentang mayat-mayat yang compang camping, tidak ada satupun gumpalan asap yang tertinggal. Percikan api yang terciprat ke tanah seketika membakar ribuan lubang seperti gelembung. Semua orang benar-benar terdiam. Masing-masing dari mereka menatap dengan mata terbelalak, kulit mereka sepucat kertas. Keheranan dan ketakutan yang tiba-tiba meningkat membuat mata mereka tampak seperti akan meledak. Wajah Su Haoran sudah pucat pasi, saat dia mundur dengan panik dan berkata dengan gemetar. Iblis, seni iblis, itu adalah seni iblis. Wajah utusan ilahi berjubah hitam telah berubah sepenuhnya, tidak lagi membawa sedikit pun ketenangan dan keangkuhan. Pucatnya wajahnya menyoroti ketakutan yang melonjak cepat di dalam hatinya. Dia melangkah mundur dan tiba-tiba meraung. Semuanya bergerak, bunuh dia. Ketika perintahnya dijatuhkan, kerumunan murid Istana Ilahi yang ketakutan gemetar, saat mereka menyerang Yun Ce dengan refleks yang terkondisi. Wajah Yun Ce sedingin es dan dia bahkan tidak memperhatikan sekelilingnya. Cahaya menyala di tangannya berubah menjadi cahaya biru dan tiba-tiba menyala. Dalam sekejap, beberapa lusin pohon ujung beku tumbuh, membungkus semua murid Istana Ilahi yang menyerang di dalamnya. Cabang-cabang es yang tak terhitung jumlahnya yang sangat dingin menusuk tulang terbentang, dengan kejam menusuk dan menusuk tubuh mereka. Namun, di bawah udara dingin, bahkan sebelum darah mereka mengalir keluar, mereka sudah membeku. Bahkan pengurasan hidup mereka, menjadi sangat lambat di bawah udara dingin ini. Dalam waktu singkat, semua murid Istana Ilahi telah terkubur di dalam pohon ujung beku. Setiap tubuh mereka ditembus oleh puluhan cabang es, seperti belalang yang tertusuk racun. Namun, mereka tidak mengeluarkan darah apapun, mereka tidak meronta dan bahkan tidak bisa langsung mati, hanya mulut mereka yang mengeluarkan tangisan yang menakutkan dan melengking. Saat jeritan keputusasaan ini ditumpangkan bersama-sama, itu seperti pemakaman bagi orang mati yang berasal dari neraka yang paling dalam.